Janganlah menghilangkan kerutanmu ya yang sudah kamu dapat, karena kerutanmu itu adalah tanda bahwa kamu makin master. Wah. Halo Healthies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Panji, podcast kesehatan Rumah Sakit Haji, dengan saya Ayu sebagai host hari ini, dan dengan narasumber yang masih kita rahasiakan dan gak kalah kece-nya nanti ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang stroke. Nah, stroke sendiri merupakan penyakit yang menyerang pembuluh darah dan pada tingkat keparahan tertentu dapat mengakibatkan kematian bahkan kecacatan. Nah, berdasarkan data dari riset kesehatan dasar yang dilakukan pada Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, sebanyak 10,9% penduduk Indonesia itu mengalami penyakit stroke ini. Dan mungkin tahun-tahun berikutnya angka ini bisa meningkat dan menyerang kelompok umur tidak hanya yang tua saja, tapi juga kelompok umur yang muda. Nah, Rumah Sakit Haji ini sendiri semenjak berdiri pada tahun 17 April tahun 1993 berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan islami kepada masyarakat. Salah satu program unggulan yang dicanangkan adalah unit stroke, di mana pelayanan di unit stroke ini merupakan pelayanan terpadu, tidak hanya melakukan penyembuhan terhadap pasien yang mengalami penyakit stroke, tapi juga rehabilitasi untuk mengembalikan kualitas hidup pasien-pasien yang sudah terkena penyakit stroke. Nah, kecacatan yang kita maksudkan di sini biasanya mungkin seputar gangguan pada aktivitas ya, pergerakan gitu. Mungkin yang tadinya biasanya cepet gitu kalau bergerak mungkin jadi agak kurang satset atau kesulitan. Selain itu juga mungkin bisa mengalami gangguan bicara ya, yang tadinya mungkin bicaranya lancar menjadi kesulitan juga. Nah, langsung aja kita ketemu narasumber kita yang kece pada hari ini, yaitu mungkin sebagian udah gak asing ya, wajahnya sangat familiar gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bertemu dengan narasumber Dr. Rita Vivera Pane, SPKFR, yaitu salah satu dokter rehabilitasi medik, konsultan neuromuskular yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Dr. Rita. Ya, gimana dok? Sehat dok? Sehat. Sehat itu berkah yang tidak ternilai ya dok. Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ternilai harganya. Iya. Tidak bisa terukur dengan harta ya dok ya. Dan kita hanya tahu itu bernilai ketika kita jatuh sakit. Oh iya dok. Makanya sehat terus. Ya, alhamdulillah ya dok ya. Nah dok, ini untuk pasien-pasien yang pasca stroke sendiri di sini yang kemudian dirawat untuk rehabilitasi medik itu kunjungannya sebanyak apa dok? Jadi sebelum ke rehab tentu saja ke neurologis ya. Jadi DPJP utama untuk pasien stroke, khususnya pasien stroke yang fase akut, itu adalah dokter neurologis gitu. Nah, di Rumah Sakit Haji sendiri untuk kunjungan dalam 1 tahun itu cukup banyak sebenarnya ya. Tadi dikatakan 10% ya. Tahun 2018. Iya, agak jadul. Mirip-mirip juga. Oh betul. Karena apa? Karena saya perhatikan antara 2017 sampai 2022 itu rata-rata kunjungan antara 400 sampai 500 pasien. Ya, itu per tahun memang ya. Artinya apa? Kalau misalnya di Jawa Timur penduduk kita itu 4 juta ya. 10% dari 4 juta berapa? Ya, sekitar 400.000 kan ya, 4.000 ya. Nah, yaitu sebagian 10% itu ke rumah sakit haji begitu. Kita tahu berapa banyak rumah sakit di Surabaya, lebih dari 10. Jadi 10%-nya ke kita begitu. Jadi luar biasa juga. Jadi tepat saya rasa angka itu cukup cukup mewakili, menggambarkan jumlah nasional yang ada di Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya ya setelah fase akut itu hampir selalu masuk ke rehabilitasi. Karena apa? Seperti Mbak Ayu tadi mengatakan kan bahwa
angka kecatatan daripada stroke itu sangat tinggi, begitu, berupa kelemahan dan sebagainya ya. 10% yang ke rumah sakit haji. Wah, berarti boleh saya bilang, Dok, berarti rumah sakit haji ini termasuk pilihan masyarakat ya, Dok ya, untuk rehabilitasi. Kayaknya seperti itu ya. Insya Allah. Secara langsung saya bisa ya, Dok ya. Misinya kan begitu ya, misi kita kan rumah sakit pilihan masyarakat ya. Alhamdulillah ya, Dok. Alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat ya. Betul. Baik. Terus, Dok, di antara pasien-pasien yang sekian banyaknya itu tadi, untuk kategori umurnya itu berapa aja, Dok? Sekarang ini kecenderungan untuk terkena stroke itu lebih muda, Mbak Ayu. Karena kalau misalnya di teori beberapa waktu yang lalu 65 tahun ke atas ya, tapi sekarang itu 40 tahun ya, bahkan 30 tahun, bahkan yang terakhir ini saya tahu itu 27 tahun, itu sudah terkena stroke, gitu. Karena berbagai macam comorbid ya, ada yang muda itu dia driver, kemudian minum alkohol, begitu. Jadi kesehariannya ketika dia bekerja sebagai driver, mungkin untuk mengurangi ngantuk dan sebagainya ya, dan minum alkohol. Nah kemudian develop hypertension ya, kemudian kena stroke. Jadi dari sangat muda usianya sekarang ini. Jadi antara, kalau rata-rata saya lihat 5 tahun terakhir itu antara 40 sampai 65 tahun ya, hanya sedikit bahkan yang 80 tahun. Jadi cenderung makin muda. Ya, Dok ya. Iya. Waduh. Nah, mungkin gaya hidup ya. Iya mungkin ya, Dok ya. Hidup. Saya jadi takut nih, saya kan masih muda, Dok. Rita juga masih muda, Dok. Oh iya, muda sekali. Kita juga bisa nih, Dok, terkena stroke itu ya, Dok ya. Semuanya bisa berpotensi terkena stroke, Dok. Iya. Baik. Kemudian, Dok, dari pasien-pasien itu, Dok, kira-kira tingkat gangguan yang dialami itu atau jenis gangguan yang dialami itu seperti apa aja, Dok? Jadi yang paling besar gangguan daripada stroke itu sekitar 80% adalah kelemahan otot separuh tubuh, anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah, begitu. Nah, kelemahan otot ini membawa dampak tentu saja, membawa dampak terutama pada aktivitas kegiatan sehari-hari. Karena kan kita butuh tuh ya kekuatan otot yang dasar untuk aktivitas sehari-hari seperti jalan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, naik turun tangga, bahkan makan menggunakan tangan. Ini kan kita orang Indonesia biasanya kan tangan kanan ya. Walaupun dia itu punya tangan kiri, dia itu merasa sangat terganggu kalau misalnya dia makan pakai tangan kiri gitu misalnya ya. Kemudian juga grooming, membersihkan diri ya, toileting dan sebagainya itu sangat terganggu dengan kelemahan separuh anggota tubuh itu. Jadi mainnya terutama itu adalah gangguan motorik atau kekuatan otot. Gangguan yang lain adalah gangguan sensoris. Ada juga gangguan ototnya tidak terlihat, tapi gangguan sensorisnya dominan. Jadi gangguan rasa itu dominan, sehingga ketika dia memulai jalan ya, walaupun kekuatan ototnya kiri kanan itu sama, fungsional, tapi dia tidak berani jalan karena dia tidak merasakan satu kakinya itu napak ketika dia berjalan, sehingga dia terjadi gangguan keseimbangan. Itu salah satu contoh yang paling sering. Di samping juga ya gangguan bicara, ya gangguan berpikir kognitif, ya gangguan memori, atensi itu paling sering juga. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah gangguan menelan. Jadi pada 1 bulan pertama terkena stroke itu gangguan menelan itu paling banyak, sehingga apalagi pada pasien yang sudah geriatri atau pasien yang di atas 65 tahun ya, dia badannya ya yang sudah mengalami penurunan metabolisme ya, terjadi sarkopenia begitu ya, massa otot lebih kecil dibandingkan dengan lemaknya lebih banyak, itu bertambah lemah lagi dengan kena stroke ini begitu. Jadi memang dampaknya untuk tingkat independensi atau disabilitas atau kecacatan itu sangat besar sekali. Itu makanya WHO itu mengatakan bahwa stroke itu meninggalkan kecacatan yang paling tinggi di antara seluruh jenis penyakit. Begitu juga dengan Indonesia. Begitu. Kalau setelah direhab nih, Dok, itu kira-kira butuh berapa sesi sih, Dok, untuk bisa kembali beraktivitas ya setidaknya mendekati normal gitu, Dok? Ya.
Jadi memang selalu harapan pasien ya, harapan keluarga pasien itu ketika dia terkena stroke, kemudian ada gangguan kelemahan separuh tubuhnya, atau gangguan bicara, atau gangguan kognitif, gangguan menelan, ketika direhab dia akan sembuh total begitu. Itu tidak seperti itu juga ya. Jadi faktor-faktor yang membuat pasien pasca stroke itu kembali ke dalam fungsi sebelumnya itu banyak. Salah satunya adalah faktor komorbid. Apa itu faktor komorbid? Atau adalah faktor yang menyertai penyakit stroke-nya itu. Ada 5 umumnya ya yang menyertai atau menjadi provokasi terhadap penyakit stroke. Yang pertama adalah penyakit kencing manis ya, itu paling nomor 1. Kemudian hipertensi ya, kemudian penyakit jantung ya, kemudian penyakit hiperkolesterol ya, dan juga penyakit obesitas. Jadi obesitas itu bukan suatu kondisi gemuk saja, tapi sudah merupakan suatu penyakit. Nah, hal ini menjadi pemicu timbulnya stroke. Nah, kalau misalnya faktor-faktor ini makin sedikit dan makin terkontrol ya, maka proses kesembuhan itu akan lebih baik dibandingkan dengan kalau misalnya jadi satu orang terkena stroke, dia punya 5 faktor komorbid ini gitu misalnya. Yang satu lagi terkena stroke, nah dia cuma punya 1 komorbid, itu kemungkinan kembali fungsionalnya ke normal itu lebih besar yang punya 1 komorbid begitu. Begitu juga dengan usia ya, usia juga sangat mempengaruhi. Makin muda makin baik recovery-nya umumnya ya, walaupun tidak selalu tapi umumnya makin baik. Tapi kalau makin usia makin lanjut biasanya lebih lama kembali untuk ke fungsionalnya. Selain itu adalah stroke ulang. Stroke ulang itu umumnya itu lebih jelek daripada sequelae atau gejala sisa yang ditimbulkan pada stroke pertama. Sehingga pesannya adalah 1, hindari atau atasi atau kontrol komorbid. Yang kemudian yang kedua tadi, jangan sampai terkena stroke ulang. Kalau usia kan kita nggak bisa mundur kan, ya, begitu. Ya. Berdasarkan penjelasan dari Dokter Rita tadi, jadi dengan melakukan rehabilitasi medik itu kita sebenarnya bisa ya Dok mengoptimalkan kembali. Ya, jadi tadi saya belum jawab pertanyaan Anda ya. Jadi apa sih yang kita lakukan di rehab medik itu? Saya juga penasaran itu Dok. Tadi kan faktor-faktor komorbid yang memperberat atau memperingan begitu. Yang kita lakukan adalah reedukasi satu ya. Paling penting ya Dok ya. Itu paling penting. Reedukasi apa? Reedukasi motorik yang mengalami kelemahan ya. Reedukasi sensoris yang kadung sudah mengalami penurunan ya. Kemudian reedukasi bagaimana dia ingat kembali ya mengenai fungsi bicaranya ya, kemudian fungsi kognitifnya. Jadi kita reedukasi ya, sehingga apa? Sehingga dia bisa secara optimal kembali kepada fungsi. Nah, reedukasi dengan cara apa? Begitu. Kita di rehab medik ini merupakan suatu tim yang besar, Mbak Ayu, ya. Ada dokter rehab, ya, kebetulan saya dokter rehab konsultan neuromuskular, memang khusus untuk masalah-masalah neuro, ya, yang berdampak pada muskular, ya. Dan kemudian kita punya 3 dokter SPKFR, ya. Kemudian ada occupational therapy, ya, yang khusus untuk melatih fungsi tangan, reedukasi bagaimana tangannya yang keple begini ini bisa nanti dilatih agar dia bisa tegak kembali begitu. Dengan latihan-latihan itu kita berharap ya terjadi sprouting di otak ya yang mengalami lesi. Jadi kita push atau kita paksa dalam tanda petik agar otak ini bisa ini loh mau gerak begitu ya, ayo dong, gimana caranya begitu. Nah, jadi kemudian otak membuat mengirimkan sinyal juga, oh ya bagaimana caranya ini ya, ini udah buntu ini, udah nggak bisa bekerja lagi yang sebelah sini. Nah kalau begitu kita buat jalan yang lain, kita jalur yang lain, atau kita buat sel-sel yang baru bahkan ya, regenerasi. Tapi yang biasanya kita sebut sprouting ya, sel-sel yang baru atau jalur baru yang awalnya jalur itu tidur, kemudian dia dibangkitkan kembali untuk bisa membuat ya jalur baru agar fungsi tangan bisa bekerja kembali. Jadi itu fungsi daripada exercise atau reedukasi ya, reedukasi exercise pada fungsi tangan misalnya.
Begitu juga dengan memori begitu. Jadi kita memiliki alhamdulillah ya Pak, kita tahun ini itu merupakan tahun unggulan untuk unit stroke ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Itu kita memiliki satu lantai lumayan besar khusus untuk rehabilitasi stroke. Wah. Itu nggak semua rumah sakit punya. Alhamdulillah ya. Jadi ada rehabilitasi biasanya campur anak-anak, campur yang sakit lutut, campur yang sakit ini. Tapi kita punya khusus untuk stroke, ya, dengan berbagai macam alat-alat pendukungnya. Kita punya alat Koch trainer, ya. Koch trainer itu adalah suatu alat bagaimana kita melatih kognisi, ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada fungsi tangan, fungsi kaki semuanya normal, tapi dia nggak bisa mengingat, ya, dia nggak bisa steering begitu. Kita bisa ajari dia kembali bagaimana menyetir, bagaimana menulis, bagaimana dia itu bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan Koch trainer itu, begitu. Jadi okupasional terapi ya bersama dokternya nanti akan memandu pasien dengan menggunakan alat yang kita miliki itu ya, untuk dia bisa kembali lagi fungsi kognitifnya menjadi lebih baik, begitu. Kita juga punya alat seperti partial body weight support, ya, itu untuk mereka yang nol kelemahan, jadi kekuatan ototnya nol separuh tubuhnya, sehingga dia ketika mau jalan itu tidak balance, ya. Kita bisa pakai alat yang kita sebut dengan partial body weight bearing, ya. Kita ikatkan harness di sini, kemudian kita suruh dia berjalan, ya, tangannya megang kiri kanan, ya, misalnya, ya, dan kemudian ada seperti treadmill yang bisa kita atur kecepatannya sehingga pasien bisa berjalan, ya, dengan pede. Jadi yang penting itu pede dulu pasiennya. Wah, kok ternyata bisa begitu. Kemudian lama-kelamaan kita kurangin ketergantungan dia dengan alat itu. Oke, jadi kita buat pede dulu pasien, kemudian kita lanjut dengan independensi, ketidaktergantungan. Kita juga bahkan punya tilt table misalnya, ya, misalnya pasien itu belum bisa duduk, ya, karena berbagai macam alasan, ya, atau karena memang mungkin kesadarannya kurang, tapi dia harus berdiri untuk menguatkan otot-ototnya. Kita punya tilt table, ya, kita kita pasien ikat, ya, kita kasih strap di sini, kemudian dengan table itu dia bisa berdiri begini, gitu. Kenapa harus begitu? Karena recumbent position atau lying position itu membuat osteoporosis itu terjadi dengan lebih cepat. Padahal kalau misalnya usianya 50 tahun terkena stroke, dia tidak bergerak sama sekali karena berbagai macam alasan, ya, dengan berbagai kondisi tidak bergerak sama sekali selama 2 minggu, maka terjadi penurunan massa tulang yang pasti, begitu. Dengan cara misalnya pemberian tilt table itu bisa dikurangin. Jadi kita punya banyak alat-alat yang lain pendukung, ya. Di samping tentu saja yang utama adalah latihan, ya. Jadi SDM kita itu lebih utama bahkan daripada robot, ya. Jadi SDM itu saya tekankan di sini, ya, lebih utama dari robot, ya. Robot itu adalah alat yang membantu kita, begitu. Tapi kita adalah yang menjalankan robot. Iya, begitu, ya. Oke. Tentunya untuk mencapai kesembuhan yang optimal atau aktivitas yang optimal, ya, Dok, pasien ini butuh kesabaran, ya, Dok, ya, sehingga dia bisa bekerja sama dengan baik tentunya. Ya, tentu saja, ya. Jadi tidak hanya pasiennya, kadang-kadang pasien itu kan dalam kondisi sakit gitu, ya, kognitifnya kan terganggu, ya, kemudian emosinya terganggu, depresi juga, ya, bagaimana dia tidak bisa ngomong, padahal dia itu melihat segala sesuatu yang dia mau lakukan, begitu, ya. Sehingga peran keluarga pasien itu sangat-sangat diperlukan. Tekankan, ya, Dok, ya. Iya, begitu. Jadi tidak hanya dituntut pasiennya saja supaya bersabar, tapi keluarganya pasien. Jadi penting bagi kita mendatangkan keluarganya, kita ngomong dengan keluarganya, ibu, bapak, begini dan begitu. Dan kita sebagai dokter bisa memprediksi modal dasar daripada pasien pasca stroke. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita tidak memberikan harapan palsu, begitu, ya. Seperti misalnya kita bisa memprediksi kamu nanti 2 bulan lagi akan jalan, kamu nanti mungkin 6 bulan lagi tanganmu bisa memegang gelas, begitu. Kita punya tool itu semuanya, alat-alat untuk deteksi, ya,
kemampuan dia untuk beberapa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan begitu. Jadi biasanya kita kasih kesempatan paling lama 6 bulan untuk rehabilitasi, paling lama. Tidak selalu ya. Kadang-kadang 1 bulan oke sudah selesai, selesai. Tapi paling lama biasanya 6 bulan. Nah, setelah itu biasanya kita kembalikan ke PPK 1 karena perlu diingat kita ini kan sistem JKN ya, Jaminan Kesehatan ya, Nasional. Kita di Rumah Sakit Haji ini merupakan rumah sakit rujukan tipe B ya, jadi FKTP kedua begitu. Yang kita juga harus berbagi kerja ya. Bukan berbagi berbagi kerja dengan PPK 1 yang mereka memiliki kompetensi untuk merawat pasien-pasien pasca stroke fase kronis, yaitu setelah 6 bulan, di mana memang fase-fase fase subakutnya sudah terlampauin ya. Nah, kemudian tinggal bagaimana memaintenance apa yang sudah dia dapatkan selama 6 bulan paling tidak itu ya, agar tidak turun kembali. Bagaimana mengedukasi ya pasien-pasien pasca stroke agar tidak terkena stroke ulang begitu. Jadi ini peran daripada puskesmas atau PPK 1 sangat-sangat penting. Ya, kalau gitu memang dibutuhkan kesabaran dan semangat ya, Dok ya. Kalau dari dokternya atau SDM-nya itu pasti sudah sabar dan semangat ya, Dok. Nggak usah ditanya ya, Dok ya. Dan kemudian ya support dari stroke ini ya, kondisi disabilitas ini ya, itu memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak hanya pihak nakes atau tenaga medis ya, tetapi juga struktural ya, stakeholder ya. Jadi bagaimana struktural itu bisa memahami ya kebutuhan untuk pasien-pasien disable akibat stroke ini ya. Begitu juga dengan stakeholder lain BPJS ya, bisa memahami bahwa ini memang membutuhkan waktu yang agak panjang begitu. Begitu juga dengan pemerintah ya, bagaimana pemerintah bisa menyediakan fasilitas-fasilitas untuk orang-orang dengan disable akibat stroke begitu. Jadi diperlukan kerjasama banyak pihak. Begitu ya. Untuk mensupport ya, Dok. Untuk mensupport ya orang-orang, karena disabilitas atau kecacatan akibat stroke ini tidak hanya merugikan pasien dan keluarganya, tapi juga merugikan negara. Ya, bayangkan saja misalnya dia masih usia produktif, yang seharusnya dia bekerja, ya, menghasilkan sesuatu, ya, untuk bangsa dan negara ini, terpaksa dia tidak bisa bekerja begitu. Dosen yang seharusnya dia bisa mengajar anak didik, ya, kemudian dia tidak bisa bekerja untuk selama recovery itu, ya, itu kan merugikan negara begitu. Tadi dokter menjelaskan maksimal 6 bulan itu perawatan untuk rehabilitasi medik nih, Dok, sebagai akhir dari masa akut. Nah, saya kebayang nih, Dok, subakut ya, dokter. Saya tuh kebayang, Dok, 6 bulan itu berapa biayanya gitu ya, Dok, ya. Untuk di rumah sakit haji sendiri itu apakah ada opsi untuk pakai BPJS mungkin, Dok, dan ditanggung seberapa besar ditanggungnya gitu, Dok? Itulah untungnya kita ya. Kita yang memiliki difasilitasi BPJS oleh pemerintah ya. Jadi BPJS itu kan ada yang non PBI ada yang PBI begitu ya. Yang PBI itu ya dari pemerintah, non PBI yang memang dari mereka sendiri. Jadi pentingnya mengikuti asuransi, terutama BPJS saya rasa, karena tidak terlalu mahal sebenarnya ya. Itu adalah kita menemui kondisi seperti ini begitu, di mana seluruhnya disupport oleh oleh BPJS untuk rehabilitasinya. Bahkan sampai 6 bulan pun kalau emang membutuhkan, no problem BPJS. Negara ini menyayangi warganya banget ya, Dok. Begitu memang seharusnya begitu. Tapi memang kalau untuk tambahan-tambahan ya memang ada yang tidak di cover gitu. Tapi untuk seperti hajat memang dasar hidup yang paling dasar itu di cover. So don't worry. Untuk pelayanan kita punya BPJS di sini dan bisa di cover semua. Di cover semua untuk ya, rehabilitasi stroke ya. Untuk pelayanan rehab ini sendiri di rumah sakit haji itu bisa dikunjungi setiap kapan, Dok? Setiap hari. Jadi kita buka ini mulai Januari, saya lihat ya angka kunjungannya, kita mari buka rehab medik untuk stroke itu ya mulai Januari. Itu buka mulai dari jam 7 ya sampai selesai pasien.
Dan umumnya rata-rata saya lihat pasien sudah mulai banyak, bahkan saya kemarin lihat sampai 12 pasien itu per harinya begitu ya. Dan memang 12 pasien sedikit ya, nggak sedikit juga ya, karena memang tenaga kita masih tidak terlalu banyak ya, karena memang masih baru. Karena satu pasien itu butuh 1,5 sampai 1 jam. Jadi bisa dibayangkan untuk 12 pasien itu kalau kita main 3 ya itu 4 jaman begitu. Jadi itu tanpa istirahat begitu. Jadi saya rasa untuk sementara memang kita rata-rata 10 pasien per hari, mulai Senin sampai Jumat. Mulai gitu. Senin sampai dengan Jumat ya. Setiap tindakan itu biasanya menghabiskan waktu berapa menit? Iya, 30 menit sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Dan itu gratis ya, Dok, ditanggung Bukan BPJS gratis, ya, Dok? dibayar sama BPJS. Dibayar negara ya, Dok ya. BPJS juga bukan gratis loh. Rakyat bayar kepada BPJS. Iya kan? Betul. Nah, saya yang tidak menggunakan fasilitas itu dipakai oleh orang lain. Nah, kita berdoa untuk tidak sakit ya. Nah, iuran kita itu untuk mereka yang terpaksa harus sakit, membantu mereka yang sakit. Gak ada orang yang ingin sakit. Iya, kan? betul. Gitu. Jadi kadang-kadang kan aku nggak pernah pakai BPJS ku, eman begitu. Oh enggak eman. Itu sudah dikasih untuk saudaramu yang lain. Gitu ya. Karena apa? Karena lebih bahagia kita yang sehat daripada yang sakit ya. Kita tolong menolong. Kemudian kedepannya, Dok, ini mungkin bisa dikasih bocoran nih, Dok. Mungkin dari Rehab Medik ini mau mengembangkan apa sih, Dok, untuk meningkatkan atau membantu masyarakat yang telah terkena stroke ini, Dok, supaya bisa optimal lagi nih, Dok, aktivitasnya. Jadi ke depan itu kita ada program home care juga untuk pasien-pasien yang memang tidak memungkinkan untuk datang kemari ya. Rumah sakit kita sudah ada home care, tapi belum khusus untuk rehab begitu. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan kepada masyarakat ya, baik itu masyarakat umum, kita punya paguyuban ya yang kita akan hidupkan kembali karena sejak Covid itu kita berhenti untuk mengadakan penyuluhan setiap bulan. Jadi kita di Rehab Medik itu mengadakan penyuluhan setiap bulan untuk customer kita. Kita akan bangkitkan kembali untuk kedepannya ya, dan kemudian penyuluhan kepada BPK 1. Ya, kita punya jejaring BPK 1, kita mengedukasi dokter di sana ya untuk bagaimana supaya mereka mengedukasi pasien-pasien agar terhindar dari stroke ulang begitu. Bagaimana memaintenance ya apa yang sudah mereka capai secara optimal di rumah sakit untuk tetap dilanjutkan di BPK 1. Sehingga tidak timbul komplikasi. Karena komplikasi yang paling sering apabila misalnya ada hemiparesis dan dia sudah 6 bulan tidak mencapai angka kekuatan 5 ya, dia cuma 3 misalnya, ada kemungkinan nyeri bahu begitu apabila dia tidak menggerakkan tangannya atau tidak menggunakan tangannya begitu. Itu Mbak Ayu. Wah, itu penjelasan yang sangat lengkap sekali ya dari Dokter Rita. Nah, Dok, kira-kira ada pesan-pesan apa nih, Dok, buat para healthies yang menonton podcast ini? Pesannya singkat saja, lifestyle yang bagus itu harus tetap dipelihara, atau bukan dipelihara kalau misalnya belum mempunyai, harus di-create. Di-create itu adalah diupayakan. Jadi sehat itu tidak datang dari langit. Sehat itu diupayakan. Ya, bagaimana mengupayakannya? Yang pertama, makan yang benar. Gimana makan yang benar? Makan yang benar masih 4 sehat 5 sempurna, itu masih dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Sesuai banget dengan agama kita kan ya. Janganlah makan berlebihan ya. Begitu, berhenti sebelum terlalu kenyang begitu. Itu. Jadi ini apa yang you are what you eat. Kamu apa yang kamu makan begitu. Jadi pertama adalah pola makan. Kemudian pola aktivitas fisik ya. Jadi semaksimal mungkin aktif. Nah, kita zaman sekarang kan sedikit-sedikit gokar ya. Kemudian GoFood, mau beli gorengan ke depan misalnya, beli gorengan. Iya dong. Pakai GoFood begitu. Semuanya go sekarang begitu ya. Udah belinya gorengan, pakai GoFood lagi ya, Dok ya. Enggak gerak sama sekali. Kemudian nonton TV gini ya kan. Nah, kemudian aktif yang lain adalah jangan gunakan lift apabila nggak perlu. Ya. Jadi memang lift itu lebih cepat, tetapi jalan itu lebih sehat. Itu harus diingat begitu, khususnya bagi kita yang ada di sini ya. Dan kemudian mengatur frekuensi hidup ya, artinya ya
Saya sendiri kadang-kadang sih menyadari bahwa saya terlalu sibuk ya. Jadi jangan terlalu sibuk gitu ya. Jadi harus bisa mengatur kapan kita harus istirahat ya, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus bersenang-senang dengan keluarga ya. Healing ya dok? Iya healing kan sekarang kan musimnya healing ya. Kapan kita harus bereuni ya, karena reuni itu ternyata juga memperpanjang usia. Ya, betul. Karena kita bertemu sama teman kita tahun 83 atau 30 tahun yang lalu ya, ternyata oh iya sama ya, nggak aku aja yang menua begitu, teman-temanku juga betul. Gimana kita ketawa, kita bersenang-senang seolah-olah kita masih masa SMA gitu. Jadi itu membuat kita jadi sehat. Yang perlu kita curigai kalau nggak tambah tua ya dok ya. Oh iya. Saya sih punya prinsip ya, begini, janganlah menghilangkan kerutanmu ya yang sudah kamu dapat, karena kerutanmu itu adalah tanda bahwa kamu makin master. Wah, ya kan? Nanti kalau saya lebih muda gitu nggak laku jadi dokter. Oh, dokternya masih muda, gitu, nggak pengalaman, gitu ya. Eman. Ya, tapi kita juga tetap harus memelihara dok ya. Ya, kita memelihara anugerah Allah ya. Jadi mungkin tadi yang disebutkan itu bisa membantu mencegah untuk tidak terjadi stroke itu sendiri ya dok. Food, activity daily living, kemudian frekuensi daripada kegiatan kita diatur. Kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus healing, begitu ya. Betul. Ya, itu tadi Healthies pesan-pesan dari Dr. Rita. Stroke jangan ditakuti, tapi kalau sudah terjadi jangan lupa berobatnya di RSUD Haji. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.